Berbicara soal bankir dan konglomerat besar di Indonesia, tak akan lepas dari satu nama tokoh bernama Mochtar Riyadi. Kepiawaiannya dalam mengelola bank, menjalankan bisnis dan membangun kerajaan properti, membuat dirinya menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Kekayaan Mochtar Riyadi dan keluarganya diperkirakan mencapai 1,5 miliar US dollar atau setara 22,87 triliun. Meski tak lagi mengurusi bisnis secara langsung, dirinya tetap menarik untuk dikulik. Gurita bisnis Lipo Group yang ia dirikan puluhan tahun yang lalu kini ditangani oleh generasi kedua dan ketiga. Tak sampai di situ, Dato Sri Tahir, bos Maya Pada Group yang juga merupakan seorang konglomerat, turut menjadi bagian dari keluarga Mochtar sebagai seorang menantu. Mochtar Riyadi atau Lie Motie lahir di Malang, Jawa Timur pada 12 Mei 1929. Kedua orang tuanya merupakan perantau dari Fujian, Tiongkok, yang kemudian berprofesi sebagai pedagang batik. Pada masa perang kemerdekaan, Mochtar pernah dipenjara dan dibuang ke Tiongkok oleh Belanda karena menentang pembentukan negara Indonesia Timur. Di masa pengasingannya itu, Mochtar berkuliah di Nanjing University dan kemudian menetap di Hong Kong hingga tahun 1950-an. Sekembalinya ke Indonesia, Mochtar kemudian menikahi wanita asal Jember bernama Suryawati Lydia atau Mai Lidiawati. Dari pernikahannya, Mochtar memiliki 6 orang anak, yaitu Rosi Riyadi, Andrew Riyadi, Liliani Riyadi, James Cahya Riyadi, Stephen Riyadi, dan Mini Riyadi. Sejak kecil, Mochtar memang sudah bermimpi untuk menjadi seorang bankir. Namun, hal itu baru terwujud saat dirinya berkenalan dengan Andi Gapa, pemilik Bank Kemakmuran, sekaligus kakak dari Andi Muhammad Yusuf, Menteri Daerah Soekarno dan Panglima ABRI daerah Soeharto. Andi Gapa kemudian mengajak Mochtar bergabung sebagai mitra usaha. Sebelum itu, Mochtar hanya mengurusi bisnis toko kecil di Malang, Jawa Timur. Cita-cita itu tidak langsung terwujud. Mochtar Riyadi baru bersentuhan dengan dunia perbankan di usia 30 tahun. Karir Mochtar Riyadi di dunia perbankan dimulai saat dirinya dipercaya untuk mengurusi Bank Kemakmuran yang hampir pailit. Ketekunan dan kerja kerasnya berhasil membuat bank ini berkembang pesat. Sayangnya, kebobrokan para direksi membuat Mochtar memilih hengkang dari bank tersebut. Setelah meninggalkan Bank Kemakmuran, Mochtar bersama para mitranya memilih mengakuisisi Bank Buana yang sedang merugi. Mochtar secara bertahap melakukan perbaikan dan terobosan hingga Bank Buana tumbuh besar dan lebih sehat. Bank Buana menjadi salah satu bank yang selamat dari krisis dan berada di peringkat ke-6 besar di antara bank-bank besar di Indonesia pada 1962 hingga 1965. Pada 1971, Bank Kemakmuran yang telah diambil alih oleh Mochtar merger dengan 2 bank lain menjadi Pan Indonesia Bank atau Bank Panin. Kemampuan Mochtar mengelola bank yang sakit menjadi sehat membuatnya digelari dokter bank. Reputasi besarnya itu mengantarkan Mochtar berkenalan dengan Lim Syo-leong alias Sudono Salim, konglomerat yang dikenal dekat dengan rezim Soeharto. Sudono Salim kemudian membujuk Mochtar untuk mengurus salah satu bank miliknya. Pada 1975, Mochtar hengkang dari Bank Panin dan menjadi direktur Bank BCA. Di bawah kepemimpinannya, BCA berkembang pesat, asetnya mencapai triliunan rupiah dan menjelma menjadi bank swasta terbesar yang bertahan hingga sekarang. Relasinya dengan Salim membuat Mochtar juga punya hubungan pribadi dengan Soeharto. Tak hanya itu, Mochtar juga mulai menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh penting Tiongkok, salah satunya Xi Jinping, yang saat itu masih menjabat sebagai gubernur provinsi Fujian. Xi Jinping yang kagum dengan visi Mochtar pada pembangunan ekonomi berkelanjutan, mengangkatnya sebagai penasihat ekonomi internasional provinsi Fujian. Di barat, Mochtar dikenal dekat dengan banyak bankir dan politisi Amerika Serikat, salah satunya Bill Clinton, Presiden Amerika ke-42, sejak masih menjabat sebagai gubernur Arkansas. 16 tahun kemudian, Mochtar memutuskan untuk keluar dari BCA karena ingin lebih fokus ke Lipo Bank yang telah ia bangun beberapa tahun sebelumnya. Lipo Bank adalah gabungan dari Bank Perniagaan Indonesia dan Bank Umum Asia. Namun, Mochtar Riyadi kemudian tersandung masalah rekapitulasi aset perbankan pada 1999. Terlepas dari itu, keberhasilan Mochtar mengelola bank menjadi titik awal bagi terbentuknya grup bisnis yang kemudian dikenal dengan nama Lipo Group. Seiring waktu berjalan, Lipo Group memiliki lebih dari puluhan anak perusahaan yang bergerak di berbagai sektor dengan jumlah karyawan mencapai 50.000 orang. Aktivitas perusahaannya tak hanya di Indonesia, tetapi juga di kawasan Asia Pasifik, terutama di Hong Kong, Guangzhou, Fujian, Shanghai, dan Singapura. Selain seorang bankir dan seorang taipan kenamaan, Mochtar juga berkontribusi dalam bidang pendidikan dan kesehatan di dalam dan di luar negeri. Ia mendirikan kampus, puluhan rumah sakit, dan menjadi pendonor sekaligus pengurus di berbagai universitas. Karena pengabdiannya ini, Mochtar mendapat penghargaan bintang jasa utama dari pemerintah Indonesia yang diberikan langsung oleh Presiden ke-7 Jokowi pada 2015. Kini, Mochtar tak lagi mengurusi bisnis secara langsung. Gurita bisnis yang ia dirikan puluhan tahun yang lalu kini ditangani oleh generasi kedua dan generasi ketiga.
Putri sulung Mochtar Riyadi, Rosi Riyadi menikah dengan Dato Sri Tahir, yang kini menjadi bos Mayapada Group sekaligus orang terkaya di Indonesia ke-8 versi Forbes 2024. Dato Sri Tahir juga pernah menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Presiden era Jokowi. Dari pernikahannya itu, keluarga Rosi Tahir memiliki 4 orang anak, yaitu Jen Tahir, Grace Tahir, Victoria Tahir, dan Jonathan Tahir. Jen Tahir selain menggeluti bisnis keluarga, juga menjabat sebagai direktur di beberapa perusahaan seperti SGMW Motor Indonesia, Cisco System Indonesia, dan Dow Indonesia. Victoria Tahir menjabat Presiden Komisaris PT Pohon Dana Indonesia sejak 2018. Grace Tahir menjabat Direktur Mayapada Hospitals, CEO Medico, dan Komisaris Utama Maha Properti Indonesia. Sementara Jonathan Tahir menduduki jabatan-jabatan penting baik di perusahaan keluarganya maupun perusahaan lain, seperti Komisaris Utama Mayapada Hospital, CEO Mayapada Group, dan lain-lain. Andrew Riyadi, anak kedua Mochtar Riyadi, memiliki 4 orang anak, yaitu Nita Riyadi, Michael Riyadi, Michelle Riyadi, dan Howard Riyadi. Michael Riyadi pernah menjabat CEO Lipo Shopping Mall, dan kemudian menjalankan bisnis sendiri bernama The Black Seal Group, yang bergerak di bidang properti. Anak Mochtar selanjutnya, Liliane Riyadi, menikah dengan Sutekjo Cokro Raharjo, dan memiliki 4 orang anak, yaitu Alek Cokro Raharjo, Afril Cokro Raharjo, David Cokro Raharjo, serta Sharon Cokro Raharjo. Semuanya mengikuti jejak sang kakek dan telah menjalankan bisnis masing-masing. Anak Mochtar yang lain, Mini Riyadi, menikah dengan Jeffrey Koswonsono dan memiliki 3 orang anak, yaitu Charles Wonsono, Beverly Wonsono, dan Anthony Wonsono. Mini Riyadi menjabat sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Harapan Papua dan Direktur di Lipo Realty Shanghai Limited. Sementara sang suami, Jeffrey Kuswonsono, menjabat sebagai Komisaris Multipolar Teknologi, entitas di bawah Lipo Group yang bergerak di bidang investasi multisektor. Sementara anak-anaknya, Charles Wonsono, bekerja sebagai Kepala Divisi di Siloam Hospital Group. Anthony Wonsono menjabat sebagai Direktur Digital and Business Development di BTV, dan Beverly Wonsono menjadi petinggi di Universitas Pelita Harapan. Stephen Riyadi menikah dengan Cince Leonardi dan memiliki 3 orang anak, yaitu Jennifer Riyadi, Jessica Riyadi, dan Brian Riyadi. Stephen dan Brian dipercaya memimpin salah satu perusahaan pengembang properti milik Lipo Group yang beroperasi di luar Indonesia. Terakhir, ada James Riyadi yang menikah dengan Aileen Hambali dan memiliki 4 orang anak, yaitu Caroline Riyadi, John Riyadi, Stephanie Riyadi, dan Henry Riyadi. Caroline Riyadi menjabat sebagai senior eksekutif di PT Lipo Karawaci. John Riyadi menjabat sebagai Direktur Eksekutif Lipo Group dan CEO Lipo Karawaci. Sementara Henry Riyadi pernah menduduki jabatan penting di First Media dan BTV. James Riyadi kini menjadi pemimpin Lipo Group meneruskan sang ayah. Sejak kecil, James Riyadi memang dididik untuk menjadi penerus kerajaan bisnis Mochtar. Namun, kehidupannya juga tak lepas dari skandal hingga kontroversi. Sejak kecil, James Riyadi memang telah digembleng oleh sang ayah untuk menjadi pebisnis ulung. Awal perjalanan karir James dimulai saat dirinya terjun ke dunia perbankan di Amerika Serikat pada 1977. Beberapa sumber menyebut, James Riyadi pertama kali bekerja di Irving Trust Company and Investment Bank di usia 18 tahun. Tak lama setelah itu, James kemudian pindah ke Arkansas dan bertemu dengan 2 tokoh bisnis terkemuka bernama Jackson Thomas Stephen dan Wilton Robert Stephen. Keduanya merupakan kakak beradik yang mendirikan Stephen Inc., salah satu bank investasi terbesar di Amerika Serikat. Perkenalan James dengan 2 bankir kenamaan ini tak bisa dilepaskan dari relasi sang ayah yang memang bersahabat dengan keduanya. Selama berada di Arkansas, James Riyadi kemudian bermitra dengan Stephen bersaudara untuk berinvestasi di Wharton Bank dan menjadi presiden direktur di sana pada 1984. James juga mulai menjalin relasi dengan gubernur Arkansas saat itu, Bill Clinton, orang yang kelak menjadi presiden Amerika Serikat ke-42 di tahun 1993. Masalah muncul saat Wharton Bank dituduh melanggar hukum federal karena memberikan kredit senilai jutaan dolar kepada perusahaan-perusahaan milik keluarga Riyadi dan Stephen. Wharton Bank juga disebut memberikan pinjaman sedikitnya 14 juta US dollar kepada perusahaan-perusahaan milik Lim Sio Leong alias Sudono Salim, pemilik Salim Group. Beberapa tahun kemudian, James Riyadi mulai menjalankan Lipo Bank di Los Angeles. Sayangnya, ia kembali berhadapan dengan permasalahan hukum karena adanya bukti kredit macet dan pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan pencucian uang. Terlepas dari itu, kedekatan James Riyadi dengan Bill Clinton tetap terjalin dengan erat. Saat Bill Clinton maju sebagai calon presiden Amerika Serikat di tahun 1992, James Riyadi menggelontorkan dana kampanye untuk sahabatnya tersebut sekitar 475.000 US dollar melalui Partai Demokrat sebagai partai pendukung Bill Clinton. Terpilihnya Bill Clinton sebagai presiden Amerika Serikat menjadi sebuah keuntungan besar bagi James Riyadi dan Lipo Group. Koneksinya dengan Clinton membuat James Riyadi diberikan kemudahan berbisnis dan akses ke berbagai pejabat tinggi dan politikus di Amerika Serikat.
Sayangnya, keterlibatan James Riyadi dalam kampanye Clinton ini kemudian menjadi skandal besar di Washington yang dikenal sebagai China Gate atau Lipogate. Dana kampanye yang diberikan James Riyadi dianggap ilegal oleh pemerintah Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan adanya hukum yang melarang warga non-Amerika atau penduduk non-permanen untuk memberikan sumbangan moneter ke politisi dan partai politik di Amerika Serikat. Dalam penyelidikan Satgas Pendanaan Kampanye, James Riyadi diketahui berkomplot dengan karyawan lamanya, John Huang, dan beberapa pengusaha Tionghoa lain untuk mendanai kampanye Partai Demokrat dan Bill Clinton sejak 1988 hingga 1994. Atas kasus ini, James Riyadi didenda sebesar 8,6 juta US dollar, yang merupakan denda terbesar dalam kasus pendanaan kampanye di Amerika Serikat. Tak hanya di luar negeri, pengaruh keluarga Riyadi khususnya James Riyadi dalam perpolitikan nasional juga sempat disorot. James Riyadi disebut menjadi salah satu pengusaha yang memberikan dukungan kepada Jokowi di Pilkada Jakarta dan Pilpres melalui berbagai lembaga survei hingga media. Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, yang termasuk di dalamnya James Riyadi, juga terang-terangan mendukung Jokowi selama 2 periode. Lipo Group yang dipimpin oleh James Riyadi juga memastikan perusahaannya akan berkontribusi dalam pembangunan IKN. Lipo Group disebut akan membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan di ibu kota baru tersebut. Baru-baru ini, James Riyadi beserta keluarganya mengunjungi kediaman Jokowi di Solo. Momen pertemuan tersebut diabadikan oleh Jokowi melalui akun Instagramnya. Dalam foto yang diunggah tersebut, Jokowi terlihat duduk berhadapan dengan keluarga Riyadi di sebuah meja panjang. Spekulasi publik pun bermunculan, namun Jokowi hanya menyampaikan bahwa ini merupakan silaturahmi biasa. Di bawah James Riyadi, jejaring bisnis Lipo Group semakin berkembang luas di Indonesia maupun mancanegara. Namun, beberapa petinggi Lipo Group justru ditangkap karena terjerat praktek suap. Pada 2009, Billy Sindoro selaku eksekutif Lipo Group terbukti menyuap anggota KPPU sebesar 500 juta agar memasukkan klausul injunction dalam putusan KPPU. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Direktur Operasional Lipo Group Billy Sindoro. Billy ditahan sebagai tersangka kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta ke Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yassin. 10 tahun berselang, Billy Sindoro kembali menjadi tersangka dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta. Billy terbukti memberikan suap kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yassin sebesar 7 miliar untuk memuluskan perizinan proyek Meikarta. Meikarta sendiri merupakan salah satu proyek kota terencana milik Lipo Group yang diklaim akan dibangun di lahan seluas 500 hektar dengan biaya sekitar 278 triliun rupiah. Masalahnya, proyek ambisius ini sudah terkena masalah sejak awal diperkenalkan pada 2017. Mulai dari kasus suap, digugat vendor, disidak DPR, hingga ditagih konsumen karena apartemen belum juga terbangun. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa CEO Lipo Group James Riyadi sebagai saksi kasus suap perizinan Meikarta selama 10 jam. Dalam pemeriksaan, James Riyadi mengaku menjawab puluhan pertanyaan termasuk pertemuannya dengan Bupati Bekasi Neneng Hasanah. Kasus suap ini kemudian turut menyeret nama James Riyadi selaku CEO Lipo Group. Kediamannya digeledah dan dirinya sempat diperiksa KPK sebagai saksi pada 2018. Sementara pihak penerima dan pemberi suap dipenjara 3-6 tahun. Saya sungguh apresiasi sikap KPK itu yang begitu profesional dan ramah. Itu saya sangat apresiasi. Izinkan saya juga menyampaikan bahwa saya pribadi tidak mengetahui dan tidak ada keterlibatan dengan kasus suap yang di Bekasi yang sedang dibicarakan.